Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, jumpa lagi bersama saya Arina Nurrohma dalam program Diaspora Muhammadiyah. Dan di Diaspora kali ini kita akan membahas perkembangan persyarikatan yang ada di India. Nah, seperti apa para kader menjalani kegiatan, aktivitas, belajar, dan juga mengembangkan persyarikatan? Kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah India merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 2017. Berbasis di India, PCM ini wadah bagi mahasiswa yang ekspatriat Indonesia untuk melakukan dakwah kultural, dialog internal eksternal, serta penguatan hubungan keilmuan antara dua negara. PCM India aktif melalui kegiatan berani, luring, dan juga fokus pada kaderisasi intelektual. Mayoritas anggota PCM India merupakan pelajar dan mahasiswa, sekitar 90%, dan pekerja profesional dengan jumlah anggota sekitar 10 hingga 15% di India. Menggunakan pendekatan Al-Quran dan hadis yang inklusif, kerjasama akademik juga dilakukan oleh PCM India untuk menjembatani kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah dengan universitas di India seperti dengan Aligarh Muslim University. PCM India juga rutin mengadakan kajian dan seminar yang berani, seringkali melibatkan sukarelawan dari India dan terutama di saat pandemi. Tak hanya itu, PCM India juga menjadi wadah bagi warga negara Indonesia untuk berkumpul dan melakukan aktivitas saat Lebaran, puasa, dan juga kegiatan keislaman lainnya. Baik pemirsa, itu tadi video yang bisa kita lihat bagaimana aktivitas para kader yang ada di India. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan saat ini kader-kader persyarikatan yang mengibarkan sayapnya di India sudah diwakili oleh Sekretaris Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah India, yakni Pak Nurtria Rendi Rahmadi. Assalamualaikum Pak Rendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rendi, ini berbicara mengenai India banyak sekali yang mungkin bisa diceritakan. Saat ini kondisi dari PCM India sendiri kegiatannya apa saja Pak? Bisa kami sampaikan bahwa beberapa tahun belakangan ini kami dari PCM India kurang aktif untuk melakukan kegiatan secara publik gitu. Jadi kami lebih banyak misalkan pertemuan secara online gitu. Karena melihat kondisi di India sendiri yang mungkin di beberapa negara bagian itu masih sangat kuat Islamofobianya begitu. Baik. Jadi kami di PCM India ini berusaha untuk beradaptasi agar kami bisa tetap eksis seperti itu. Baik, ini yang kemarin juga sempat kita bicarakan dengan Pakistan, sedang ada perselisihan kembali atau perang kembali antara India dan Pakistan. Kondisinya saat ini seperti apa, Pak? Kondisi pada saat ini itu cukup kondusif gitu kan. Memang hampir setahun yang lalu terjadi konflik di Kashmir, terutama di Pahalgam itu yang kita ketahui ada penyerangan begitu yang diduga kuat adalah dari Pakistan seperti itu. Tapi kita belum tahu sejauh mana konflik ini masih berlangsung gitu, karena informasi yang kami terima saat ini memang konflik itu sudah mereda gitu. Tapi ibarat bom waktu, suatu saat bisa meledak lagi seperti itu. Baik, artinya kondisi saat ini informasi yang terus dipantau oleh PCM India sendiri terus berkomunikasi ya dengan teman-teman di beberapa titik di India. Nah, kalau sekarang kader pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di India itu sudah ada berapa, Pak? Sejauh yang kami dapatkan informasi memang kurang lebih 10 orang. Karena memang tidak banyak, terutama mahasiswa Indonesia yang menjadi kader Muhammadiyah. Karena basic kami di India itu basis kadernya kebanyakan dari mahasiswa seperti itu. Kalaupun ada itu yang bukan mahasiswa, itu adalah staf lokal di KBRI New Delhi. Itu ada 1 atau 2 orang seperti itu.
Baik, selama ini aktivitasnya dilakukan secara daring begitu, karena masih tantangannya cukup besar ya ini Islamofobia. Lantas apa saja yang nanti ke depan akan dilakukan oleh PCIM India di tengah banyaknya tantangan saat ini? Ya, kami meskipun secara organisasi kami ada PCM India, tapi kami secara personal, baik ketua, sekretaris maupun anggota cabang istimewa Muhammadiyah di India, kami berusaha secara personal itu berbaur dengan masyarakat atau komunitas Muslim yang ada di tempat masing-masing. Gitu. Semisal ketua kami Mas Taufik Amin itu secara personal menjadi pengurus masjid di KBRI New Delhi, jadi mengelola khotbah Jumat, siapa yang jadwal dan sebangsanya. Kemudian saya sendiri kebetulan di kampus saya Indian Institute of Technology Roorkee itu ada juga masjid kampusnya, jadi saya berusaha untuk aktif ikut memakmurkan masjid itu, seperti itu. Ya, menarik sekali. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi keunikan akhirnya Mas Randy dan juga teman-teman yang ada di India ini belajar dan juga mengambil studi di India? Ya, secara umum memang pastilah generasi muda Indonesia yang ingin belajar ke luar negeri itu yang dicari adalah beasiswa. Nah, ternyata pemerintah India ini itu menyediakan beberapa beasiswa gitu, yang dihandle oleh Kementerian Luar Negeri India atau Ministry of External Affairs itu. Right. Semisal ada ACCR, kemudian ada ITEC seperti itu. Baik, kalau kita tahu berbicara mengenai India itu banyak sekali direpresentasikan di media-media itu adalah sanitasi dan juga lingkungan yang masih kurang bersih begitu. Tapi juga ada di satu sisi bahwa masyarakat di India itu sangat melek terhadap teknologi atau banyak tokoh-tokoh IT yang keluar dari India. Nah, sebenarnya yang Mas Randy amati kalau selama berada di India sendiri seperti apa, Mas? Ya, untuk melihat India itu kita sebagai warga Indonesia yang baik tentunya harus melihat secara proporsional. Memang kita akui bahwa ada sebagian wilayah di India itu memang kumuh misalkan, atau boleh kita katakan jorok gitu. Tapi di negara bagian lainnya di India ini juga ada yang bersih, terutama di daerah pegunungan. Misalkan di daerah Jammu dan Kashmir itu saya pernah ke sana tahun kemarin, itu memang bersih gitu kan. Dibandingkan mungkin dengan New Delhi atau di Mumbai seperti itu. Nah, ini juga kenapa stigma ini muncul bahwa India itu terkesan jorok, itu boleh saya katakan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah beberapa vlogger dari Indonesia atau mungkin YouTuber Indonesia itu justru mengekspos hal-hal yang jorok di India gitu. Karena apa? Yang mereka cari adalah viewernya naik gitu kan. Tidak berpikir panjang bahwa apa yang mereka bikin konten itu bisa berimbas kepada kita-kita yang belajar di India atau yang akan belajar ke India. Karena mesti pemerintah India itu akan membatasi orang-orang yang ini jangan-jangan nanti bikin konten yang enggak misalkan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu perlu untuk lebih proporsional melihatnya. Kita tahu bahwa misalkan beberapa diaspora India itu menjadi CEO di perusahaan multinasional. Yeah. Misalkan Sundar Pichai di Google gitu kan. Itu kita akui bahwa memang orang-orang India ini kebanyakan jago di ilmu komputer seperti itu. Meskipun negaranya ya kita tahu seperti ini. Jadi kita harus proporsional melihat India sesuai fakta gitu. Jangan kemudian karena stigma yang muncul kemudian apapun yang berbau India itu adalah jorok misalkan. Itu harus kita hindari. Baik. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Randy lagi dengan tentu saja pandangan-pandangan yang berbeda tentang India dan juga memberikan insight baru kepada pemirsa TVMU. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Diaspora Muhammadiyah, masih bersama dengan Sekretaris Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah India. Berbicara India sebenarnya menarik sekali untuk dibahas karena di India ini banyak sekali sejarah-sejarah dan juga
kaya akan budayanya dan tentu saja ini menarik untuk digali. Nah, sebenarnya yang belum pernah kita tahu tentang India itu seperti apa sih, Pak Randy? Boleh diceritakan kepada pemirsa TV-mu? Baik, secara umum memang eh, India itu kalau kita pelajari lebih lanjut, memang Islam itu cukup kuat di sini pengaruhnya. Misalkan kita tahu ada Taj Mahal itu yang membangun adalah Jalil Akbar gitu. Kita tahu dia Muslim juga. Kemudian peninggalan-peninggalan bersejarah di India itu sebagian besar adalah dari kerajaan-kerajaan Islam. Tapi sejak kedatangan kolonialisme Inggris di India, antara Muslim dan mungkin penganut agama lainnya seperti Hindu dan yang lainnya itu kemudian ini dibuat tidak harmonis seperti itu. Ya kita tahu namanya penjajah kan mesti menginginkan daerah jajahnya tidak rukun gitu kan. Nah ini kemudian berimbas sampai sekarang gitu kan. Kemudian menjadi konflik laten yang memang disengaja oleh Inggris waktu itu. Tapi kalau kita gali lebih dalam sebenarnya kondisi Islam dan umat Islam di India itu sebenarnya sebelum kolonialisme Inggris datang itu baik gitu. Maksudnya ketika misalkan ada perayaan orang Hindu ya orang-orang Islam juga tidak akan mempermasalahkan atau sebaliknya seperti itu. Baik. Nah ini kalau sudah berapa lama kalau Pak Randy sendiri dan juga teman-teman melihat India dengan segala landscape-nya begitu ya. Tadi juga sudah disampaikan Pak Randy bahwa sebenarnya India itu masih banyak yang bisa dieksplor. Jika kalau di media sosial direpresentasikan dengan sanitasi dan lingkungannya yang kurang baik begitu. Nah, ini ada juga pertanyaan yang dimana India itu tingkat kriminalitasnya cukup tinggi, terutama tidak ramah dengan perempuan. Nah, boleh diceritakan Pak Randy untuk memberikan gambaran kepada pemirsa TV-mu jika ingin melakukan perjalanan, mau sekolah dan juga bekerja di India. Baik, nah ini juga salah satu concern saya secara pribadi gitu kan sebagai salah satu pelajar di India ini, saya selalu menekankan ke teman-teman baik PCM maupun PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di India, terutama untuk mahasiswi, itu memang harus berhati-hati gitu. Terutama ketika akan traveling atau perjalanan jauh keluar kampus itu paling tidak berdua. Gitu. Karena apa? Memang benar di beberapa wilayah di India ini masih tingkat kriminalitasnya tinggi, terutama di kota-kota besar, misalkan di New Delhi, kemudian di Mumbai gitu kan, dan terutama di malam hari. Karena beberapa kasus mohon maaf ya, pelecehan seksual itu terjadi di tengah malam gitu kan. Dan mungkin perempuan India ini karena kebanyakan kasus adalah perempuan India itu berjalan sendirian atau naik bis sendirian, ini menjadi target empuk bagi orang-orang yang memang berniat jahat seperti itu. Nah itu harus hati-hati juga. Nah kalau kita tadi membahas bagaimana yang perlu diperhatikan ketika tinggal di India. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Randy sendiri selama tinggal di India, apa yang menarik dari India sehingga Pak Randy bisa masih terus belajar di sana, mulai dari makanan, kebiasaan, dan juga culture di sana? Baik, saya mulai bahwa sebenarnya saya sudah di India itu sejak saya S2. Jadi S2 saya itu juga di India tahun 2015 sampai 2016. Kemudian saya pulang ke Indonesia, kemudian saya lanjut lagi S3 mulai 2021 sampai dengan sekarang. Nah, sejak pertama kali saya datang ke India 2015 itu memang pertama mesti culture shock gitu kan. Wah, beda ini dengan Indonesia gitu. Tapi lama-lama saya berusaha untuk beradaptasi, misalkan tentang makanan, kemudian lingkungan orang-orangnya dan sebangsanya. Misalkan tentang makanan nih, sedikit saya beri contoh. Mungkin agak beda dengan di Indonesia. Karena di India ini terbagi menjadi paling tidak dua besar gitu. Yang pertama India Utara itu lebih banyak makanannya berupa terbuat dari gandum gitu. Misalkan ada paratha, kemudian bahan-bahan makanan yang terbuat dari gandum. Tapi beda dengan India Selatan, itu kebanyakan berupa beras gitu. Ini memang terkait juga dengan geografis karena di daerah utara India itu mungkin beras tidak sesubur di daerah selatan, sehingga konsumsi masyarakat lokal itu juga menyesuaikan. Kemudian kondisi orang-orangnya juga gitu.
memang saya akui dan mungkin teman-teman PCM lainnya di India ini akui bahwa memang tadi disebutkan bahwa mungkin teknologi informasi dan komunikasinya mungkin sudah maju, tapi itu tidak berbanding lurus dengan masyarakatnya gitu. Dalam artian begini, memang sudah ada apa istilahnya India ini meluncurkan satelit gitu kan, melalui roket sendiri yang dibuat di India. Tetapi masyarakatnya, contoh di kampus saya sendiri ini, itu masih banyak yang manual untuk administrasi mahasiswa seperti itu. Jadi yang online pun baru bertahap beberapa tahun belakangan, tidak dari awal misalkan. Jadi tingkat, mohon maaf ya, ketidakpastian kita mengurus suatu surat misalkan itu tinggi sekali. Misalkan saya memasukkan surat keterangan aktif kuliah hari ini, belum tentu besok selesai. Mesti ada petugasnya tuh bilang come tomorrow gitu kan. Nah, come tomorrow tuh bisa besok pagi, bisa 2 hari kemudian, bisa seminggu kemudian, tidak ada kepastian. Beda di Indonesia, karena sudah ada SOP tertulis misalkan. Jadi siapa berbuat apa, kapan selesainya itu jelas. Tapi kebanyakan, terutama di birokrasi pemerintahan di India ini, saya lihat sepanjang yang saya ketahui, itu memang jarang sekali ada SOP tertulis. Akibatnya apa? Ya, pelayanan publik cukup terganggu. Itu yang pengalaman yang selama ini saya amati dan saya alami sendiri seperti itu. Baik, itu pengalaman yang luar biasa dan pasti ada culture shock. Nah, untuk bisa bertahan dan juga tetap dari tadi melanjutkan S2 kemudian S3 begitu kan, apa yang membuat Pak Randy ini tuh betah di sana? Ya, yang jelas ini akses terhadap informasi ilmiah atau sumber-sumber ilmiah itu melimpah di India gitu. Dibandingkan, mohon maaf, misalkan di Indonesia gitu kan. Misalkan di kampus saya ini, itu akses terhadap jurnal-jurnal ilmiah itu mudah gitu kan. Artinya hampir semua akses terhadap database ilmiah itu bisa kita akses gitu kan. Tanpa kemudian kita harus membayar lebih dari apa yang SPP misalkan. Bandingkan dengan Indonesia, saya beberapa teman dari Indonesia kadang-kadang minta tolong ke saya, tolong nih downloadkan atau unduh ini makalah atau riset paper ini karena tidak bisa lewat kampus saya misalnya di Indonesia. Nah itu beberapa yang menjadi keunggulan, makanya saya tetap bisa survive di India ini seperti itu. Artinya keilmuannya sangat berkembang sekali dan juga mudah diakses begitu ya, yang membuat Pak Randy dan juga teman-teman di sana menuntut ilmu dan juga bisa bertahan di tengah tantangan-tantangan yang besar di India. Kita nanti akan menggali lebih dalam lagi pemirsa, apa saja sih yang dilakukan PCM India untuk bisa, tadi tantangannya cukup besar sekali karena Islamophobia cukup masih tinggi di sana, dan kita nanti akan berbincang kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah setia bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Rohma dan juga Pak Randy selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah India. Pak Randy, sejauh ini apakah masih ada sih komunikasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah? Bagaimana sih tantangannya tadi menghadapi Islamophobia, dan sebenarnya ini nanti PCIM akan berkembang seperti apa harapannya? Baik, selama ini kami memang jarang melakukan komunikasi dengan PP Muhammadiyah. Kalaupun ada itu lebih ke ini komunikasi internal gitu seperti itu. Jadi kalau kemudian ada kegiatan besar ya kami biasanya diundang untuk misalkan pengajian bulanan seperti itu yang diadakan oleh PP Muhammadiyah, atau kemudian memang ada acara khusus kami juga diundang seperti itu. Bahkan mungkin dari beberapa PCM dari negara lainnya itu juga mengundang kami untuk ikut menghadiri misalkan. Bahkan terakhir kemarin kami dapat undangan dari PPI Dunia Kawasan Asia Oseania untuk kegiatan pengajian online Isra Mi'raj. Nah, kami juga hadir seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi kendala PCM India ini masih kurang optimal dibandingkan dengan PCM-PCM mungkin seperti Pakistan yang mungkin sekarang anggotanya sangat banyak sekali dan juga memiliki amal usaha seperti Lazismu begitu?
Baik, sepanjang pengalaman kami sebagai pengurus, memang salah satu kendala utamanya adalah kader Muhammadiyah yang settle di India ini eh, bukan menetap begitu, karena Baik. kebanyakan mahasiswa. Dan ini juga saya rasa juga terjadi di PCM Betul. lainnya yang kemudian basis kadernya adalah mahasiswa. Mungkin seperti saya dari 2021 sampai 2026, mungkin masih di India. Tapi setelah itu saya lulus pulang ke Indonesia, belum tentu ada pengganti saya misalkan atau Ya. kader lainnya yang datang ke India untuk ikut kuliah gitu. Memang yang paling aman adalah mengkader ini apa WNI yang memang menjadi diaspora di India. Tapi kami pun juga terkendala karena tidak setiap orang yang memang diaspora di India ini Muslim apalagi itu bersedia untuk menjadi anggota Muhammadiyah seperti itu. Itu yang menjadi kendala utama kami. Kemudian yang kedua ya tadi karena situasi dan kondisi di India ini yang belum kondusif untuk secara terbuka kami dari PCM India itu melakukan pada warga lokal, maksudnya warga India yang Muslim seperti itu. Baik, yang perlu digarisbawahi adalah kaderisasi yang masih terus akan dikembangkan di PCM India. Nah, mungkin ada pesan khusus dan juga harapan ke depan bagi PCM India dan juga kader-kader perserikatan yang tersebar di berbagai negara. Silakan, Mas. Baik, saya atas nama PCM India ingin menyampaikan bahwa kita sebagai warga Muhammadiyah itu harus ini terutama di luar negeri itu harus kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kita gitu. Apalagi kita sebagai organisasi uh, Islam. Nah, itu yang pertama ingin saya kuatkan di situ. Yang kedua adalah kita harus ini di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam artian kita tidak, terutama di India ya, ini kita lebih baik menghindari konflik secara langsung dengan warga lokal karena kita adalah pendatang gitu. Apalagi di negara-negara lain mungkin tidak istilahnya se ekstrim di India misalkan gitu yang kemudian Islamophobia masih kuat. Mungkin di PCM lainnya itu bisa melokal istilahnya begitu. Jadi bahkan warga lokal juga bisa ikut berpartisipasi dengan kader-kader PCM di negara setempat. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk bagaimana menghormati hukum atau adat istiadat di negara setempat gitu. Yang ketiga itu terutama bagi generasi muda atau angkatan muda Muhammadiyah yang ingin kuliah ke luar negeri, terutama ke India itu teman-teman harus memperhatikan betul tujuan teman-teman datang ke negara lain itu apakah benar untuk mencari ilmu dan gelar atau ada niat lainnya seperti itu. Ini perlu saya tekankan karena mohon maaf ya, kasus-kasus di India ini ada beberapa oknum mahasiswi terutama itu mendaftar beasiswa, apapun beasiswa yang ke India, itu hanya untuk pacaran dengan warga lokal India gitu. Nah, berarti kan niat awalnya sudah salah gitu kan. Kalau memang niat untuk belajar ya sudah belajar, kalau mau nikah ya sudah nggak perlu ikut beasiswa nikah kan orang India gitu kan. Jangan cari gratisan hanya untuk seperti itu. Itu yang harus dihindari oleh teman-teman atau kader Muhammadiyah yang ingin terutama berkuliah di India. Jadi luruskan niat kita belajar ke luar negeri itu untuk apa gitu. Jangan terdistraksi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pendidikan yang akan kita raih. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Randy ya. Tadi ada tips bagi pemirsa atau kader-kader muda Muhammadiyah yang mungkin berencana dan ingin belajar ke India atau traveling ke India. Tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Randy apa saja yang harus diperhatikan jika ingin belajar maupun traveling ke India. Dan tentu saja ini menjadi gambaran yang cukup luas bagi kader persyarikatan dan semoga cukup untuk memberikan informasi kepada pemirsa TV-mu dan juga kader-kader muda Muhammadiyah. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Randy atas waktunya di Diaspora kali ini. Ya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Randy selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah India.
Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Sekretaris Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah India, menandakan berakhirnya perjumpaan kita di Diaspora Muhammadiyah. Akhir kata saya Arina Nur Rohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.